Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan pada hari ini saya akan coba memberikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Bank Negara Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Adapun abstrak yang saya teliti, sebelumnya saya akan menjelaskan juga terkait kelompok yang saya teliti. Saya melakukan penelitian itu bersama Widya Amalia Rismanti, ya, jadi 2 orang yang saya teliti. Adapun abstrak yang sudah saya lakukan, yang saya tulis dari penelitian saya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Faktor yang memberikan pengaruh dalam penelitian ini adalah capital adequacy ratio, financing to deposit ratio, beban operasional, pendapatan operasional, net performance financing, dan dana pihak ketiga. Sedangkan kinerja keuangan adalah return on asset. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis data. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 dari 3 bank umum syariah di Indonesia selama periode 2011 sampai 2020. Temuan penelitian ini adalah CAR, FDR, DPK tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan BOPO dan NPF memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Ya, itu adalah hasil dari penelitian saya. Adapun kenapa alasan saya mengambil judul ini, ya karena kita melihat bahwasanya Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank baru yang di-launching oleh gagasan pemerintah, ya, dan ini merupakan gabungan dari bank syariah milik negara, yaitu Bank Negara Indonesia Syariah atau bank disingkat Bank Negara Syariah, Bank Syariah Mandiri atau BSM, atau bank, dan juga Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRI Syariah. Ya, bank ini yang menjadikan suatu merger, ya, dan membentuk suatu bank baru untuk menjembatani kita melakukan penelitian. Ya, dan alasan saya mengambil judul tentang kinerja keuangan, ya karena dengan melihat kinerja keuangan yang sebelum-sebelumnya, apakah Bank Syariah Indonesia itu mampu bisa mendongkrak Bank Syariah Indonesia yang lainnya dalam memberikan suatu performa yang baik dalam kinerjanya. Nah, ini menjadikan suatu gagasan yang saya lakukan untuk bisa melakukan penelitian tersebut. Ya, saya juga melakukan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 tahun, ya, dari tahun 2011 sampai 2020, ya, yaitu sampel yang saya gunakan adalah 30. Ini mewakili dari sampel penelitian yang ada, ya. Jadi memang minimal pengambilan sampel adalah 30. Jadi saya menyesuaikan sampel tersebut, ya. Adapun latar belakang dari penelitian ini, ya, bahwasanya Bank Syariah merupakan industri perbankan syariah yang menawarkan jasa produk berbasis syariah yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Perkembangan bank syariah terus mengalami kemajuan di masa Rasulullah hingga masa sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga masa era sekarang saat ini. Nah, di awal tahun 92 ini mulai terbentuk bank syariah, yaitu Bank Muamalat. Nah, ini menjadikan suatu bank yang baru berdiri yang menggunakan prinsip syariah, dan ini menjadi bukti ketika terjadi krisis tahun 97, Bank Syariah ini tahan terhadap krisis, sehingga bank syariah, bank-bank yang lain atau bank milik konvensional ini
memberikan suatu instrumen berbasis syariah, ya, dari bank syariah muamalat, bank muamalat merangkak ke bank syariah mandiri, bank BNI syariah, hingga muncul bank-bank syariah yang lain. Ini menjadikan suatu jembatan bagi masyarakat Indonesia bisa lebih baik, ya, untuk bisa menjadikan keuangan kita ini bebas riba. Nah, seiring berkembangnya zaman, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap bank syariah, yaitu dengan adanya pendirian lembaga keuangan syariah, adanya pegadaian syariah, ada bursa efek modal, ya, BEI, ada JII, ya, ada pasar modal syariah. Nah, ini suatu gerakan yang baik, ya, menjadikan instrumen syariah menjadi instrumen yang bisa mengatasi solusi permasalahan ekonomi. Atas dasar itu, akhirnya pemerintah juga mulai fokus dengan membuat banyak regulasi-regulasi tentang masalah ekonomi syariah. Ya, ada regulasi tentang perbankan syariah, ada tentang masalah undang-undang wakaf ataupun lain sebagainya. Ya, ini fokusnya ini menjadikan pemerintah menjadi suatu gerakan pembaharu yang pada akhirnya pemerintah melakukan inisiatif untuk bisa menjadikan bank syariah yang ada di Indonesia menjadi lebih eksis lagi, yaitu dengan adanya merger antara Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, yaitu terbentuklah Bank Syariah Indonesia. Harapannya tentu pasti adanya BSI ini menjadikan suatu ilmu baru, pastinya menjadi suatu hawa yang positif, menjadikan bank syariah bisa lebih baik lagi, ya, ke depannya. Jadi suatu manajemen yang bisa dilakukan. Atas dasar itu peneliti melakukan penelitian ini. Terima kasih atas seminar hasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.